Shalom teman-teman. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Siapkan hati, duduk yang tenang agar kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin beribadah, mendengarkan firman-Mu, dan juga bernyanyi bersama. Berkati ibadah kami biar lancar. Tuhan, berilah kami yang benar dalam nama-Mu. Amin. Selamat beribadah. Oke, adik-adik semuanya yang di rumah, hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum itu, Cici Inca mau dengar dulu, harus yang semangat ya jawabnya. Apa kabar semuanya? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu Islam masih? Aku diberkati. Amin. Oke deh, tepuk tangan dulu semuanya. Kita mau menggerakkan tubuh kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya tepuk tangan. Semuanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Bahuku ke kiri, bahuku ke kanan, bahuku ke kiri. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Ya, oke, kita mau terus memuji Tuhan kita mau terus memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita mau menggerakkan semua tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita makan satu pujian mendidih di hati. Tapi sebelumnya, Cici Ica mau tes dulu ya, bagaimana gerakan mendidihnya. Coba semuanya sama-sama. Bagaimana mendidih? 1, 2, 3, mendidih. Oke, coba tes satu-satu kita lihat dulu. Mendidihnya ya, bagaimana? Iya. Oke. Ayo, mantap semua. Kita mau terus memuji Tuhan kita mendidih di hatiku. Tepuk tangan dulu.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti fantastis, luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya ayo semuanya duduk tenang di rumah. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada yang lari-lari ke sana kemari, jangan pergi-pergi, jangan makan dulu, duduk tenang dulu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini Kak Meta mau cerita satu perumpamaan yang ada di Alkitab. Satu kali ada seorang hakim. Hakim ini tidak takut akan Tuhan. Hakim ini hakim yang pintar, yang pandai, tapi dia tidak takut sama Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya, dia bukan seorang hakim yang menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tapi dia hakim yang hebat. Dan kemudian ada seorang janda di kota itu, di kota di mana hakim itu berada, di kota di mana hakim itu bekerja. Seorang janda ini sering datang sama hakim ini. Janda ini suka bilang, "Pak Hakim, tolong belalah aku. Pak Hakim, tolong aku, bela aku dari musuh-musuhku." Janda ini sering kali pergi ke tempat hakim itu untuk minta ditolong. "Tolong belalah aku, belalah aku dari musuh-musuhku." Dan kemudian hakim ini awalnya tidak mau dengar perkataan ibu ini, seorang janda ini. Tapi janda ini terus datang ke Pak Hakim ini. "Tolong aku, tolong bela aku dari musuh-musuhku Pak Hakim, tolong bela aku." Dia tidak jemu-jemu datang terus ke Bapak Hakim itu. Dia terus minta tolong, dia terus minta keadilan. Dan kemudian satu kali hakim ini berkata, "Aku memang tidak takut sama Tuhan, tapi saya juga bosan dengar ini janda datang terus sama saya untuk minta terus dibela haknya. Aku akan melakukan apa yang dia katakan. Aku akan melakukan apa yang dia minta. Karena Bapak Hakim ini bosan karena didatangi terus dengan ibu janda ini." Dan akhirnya Bapak Hakim ini membela hak ibu janda ini, seorang ibu ini. Nah, ada yang tahu Kak Meta cerita dari mana? Hari ini Kak Meta cerita dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam cerita Kak Meta, sepanjang Kak Meta menyampaikan firman Tuhan, perhatikan baik-baik ya, karena setiap kelas akan mendapatkan pertanyaan selama Kak Meta menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Kak Meta akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kak Meta tadi menceritakan tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Ayat yang pertama dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama berkata seperti ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, pagi hari ini Kak Meta akan bercerita tentang berdoa yang tidak jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa. Oke, untuk kelas balita Kak Meta mau kasih hadiah buat kalian. Setiap anak balita silahkan rekam kalian lagi berdoa, minta sama Tuhan apapun. Tolong mami-maminya rekamkan anak balita, kalian berdoa sendiri, mau berdoa untuk minta apapun, kemudian rekam itu dan kirim di grup WA sekolah minggu. Nanti dapat hadiah yang kirim di WA sekolah minggu ya, khusus untuk anak-anak kelas balita. Firman Tuhan bilang, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, menegaskan kepada mereka untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Anak kelas balita jangan lupa, sekarang setelah nonton ibadah ini, rekam kalian berdoa minta apa saja. Tuhan Yesus berkati mama dan papa, berkati saya, berkati keluarga kami, amin. Berdoa untuk apapun, berdoa untuk mau tidur juga boleh, berdoa untuk apapun boleh. Ya, itu khusus untuk kelas balita. Nah, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini, Kak Meta akan melanjutkan cerita Kak Meta. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini adalah perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada murid-muridnya supaya dia tidak jemu-jemu berdoa. Supaya mereka tidak jemu-jemu berdoa seperti janda ini. Mari kita baca kelanjutannya ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan baca. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kak Meta mau membahas hari ini tentang jangan berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Apa yang kalian bisa pelajari dari doa? Apa yang kamu dan saya bisa pelajari dari doa? Yang pertama, berdoa itu adalah hal yang penting untuk orang percaya. Untuk orang Kristen, orang yang takut Tuhan, berdoa itu adalah hal yang penting. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Doa apa itu? Nah, tugasnya kelas kecil dan kelas pertama adalah cari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kalian harus merekam doa itu, direkam oleh mami atau papi ya, atau koko atau cece. Silakan direkam, anak-anak kelas kecil dan kelas pertama. Silakan kalian merekam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Oke, ya, tahu ya doa apa itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Yang pertama tadi poin Kak Meta yang harus kamu dan saya pelajari tentang berdoa adalah berdoa itu adalah sesuatu yang penting. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Kamu dan saya harus berdoa. Siapa di sini yang tidak suka berdoa? Ayo yang tidak suka berdoa mulai sekarang harus belajar berdoa. Bangun tidur berdoa, mau makan harus berdoa, mau tidur harus berdoa, mau pergi keluar ayo berdoa. Supaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Yang pertama, berdoa itu adalah hal yang penting untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang Kak Meta mengajar tentang doa pada hari ini, Tuhan itu selalu menjawab doa kamu dan saya tepat pada waktunya. Anak-anak yang sudah mulai besar, mungkin kalian berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk masa depanku, Tuhan saya berdoa untuk setiap kerinduanku, Tuhan saya berdoa berkati orang tuaku, berkati mama, berkati papa, berkati cece, koko, berkati adikku Tuhan, berkati siapapun kalian berdoa. Dengar baik-baik, apa yang kalian doakan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Karena itu, ayo dari kecil belajarlah untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Oke? Anak-anak yang masih kecil kalau malam ajak mami sama papi, ajak saudara-saudara, ayo sebelum tidur kita berdoa dulu sama-sama. Kalau mau pergi kemana atau mau misalnya kalau lagi sekolah, sekarang kan belum sekolah. Kalau sekolah nanti, kalau sekolah sudah buka, kalau mau pergi sekolah, jangan lupa berdoa dulu. Doakan orang yang ada di sekitar. Oke? Pelajaran yang pertama, berdoa adalah hal yang penting untuk orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan muridnya untuk berdoa. Hal yang kedua, Tuhan selalu menjawab setiap doa. Jadi jangan kamu pikir kalau saya berdoa nanti Tuhan tidak jawab, jangan khawatir. Tuhan akan menjawab doamu seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar adalah doa itu adalah alat yang Tuhan pakai supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kamu berdoa, bukan selalu keinginan kamu yang jadi. Kalau kita berdoa, Tuhan kadang-kadang menjawab doa kita dengan jawaban tidak. Tuhan saya meminta ini, Tuhan tidak selalu kasih. Tapi kadang-kadang kalau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab tidak. Tapi bukan berarti Tuhan jahat, bukan. Tuhan mau kamu dan saya, kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengerti? Adalah lewat doa. Kalau kamu berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan berikan saya ini, tapi biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan mengerti kalau Tuhan menjawab ya atas keinginanmu,
itu berarti apa yang kamu doakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan jawab tunggu ya, Tuhan belum menjawab doamu tunggu ya, berarti Tuhan sedang menginginkan kita melewati prosesnya. Kalau Tuhan jawab tidak dalam doamu, itu berarti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Ada kehendak Tuhan yang lebih baik lagi untuk kamu dan saya. Jadi berdoa itu adalah supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan untuk anak-anak kelas besar dan kelas turun. Tadi kelas balita sudah ya. Kelas balita tadi silakan rekam kamu berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kelas kecil dan kelas pratama silakan cari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Silakan rekam doa itu, kalian berdoa, rekam doa itu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan untuk anak-anak kelas besar dan kelas tunas remaja, silakan hafalkan ayat hafalan Roma pasal 8 ayat 26. Ayo direkam, kalian berdiri, hafalkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kak Meta tunggu video-videonya setelah kita ibadah online ini ya. Jadi 3 hal yang Kak Meta mau sampaikan, renungkan kepada kita perihal tentang doa. Yang pertama, berdoa adalah hal yang penting. Yang kedua, Tuhan selalu jawab doa kamu dan saya. Dan yang ketiga, doa itu adalah alat untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Jangan lupa pertanyaan yang sudah kami sampaikan untuk anak-anak kelas balita, untuk anak-anak kelas kecil, pratama, untuk anak-anak kelas besar dan tunas remaja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya waktu kami dengar kebenaran firman Tuhan yang sedang mengisi hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema buat kami. Ajar kami untuk selalu mau berdoa, untuk tahu bahwa doa itu penting bagi kami, dan kami boleh selalu mengingat kehendak Tuhan dalam setiap doa-doa kami, sehingga kami mengerti waktu Tuhan menjawab doa kami itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah jadikan itu rema dalam hati mereka. Mereka boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita akan mengakhiri pada sekolah minggu kita. Kami tak ajak semua adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, kemudian kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Mari kita akan pujian, kiranya Tuhan memberkati aku. Jangan perlu
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya ibadah kami ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh belajar memakai doa sebagai gaya hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh semangat menyembah Tuhan, mengangkat nama Tuhan, karena kami tahu itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami, pakai kami lagi lebih luar biasa Tuhan dalam melayani Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang kami boleh terus melayani Tuhan dengan semakin luar biasa. Bahkan semua orang yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati orang-orang tua yang mendengarkan ibadah online ini. Biarlah ibadah online ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang berkati Tuhan sama-sama